يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا غياث المستغيث أكسنا أجمعين يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى يا ذا البأس الشديد يا حاسب الجليل يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى يا رحمن يا كريم أكرمنا والمسلمين يا ولي يا ودود اكفنا شر الحسود يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى يا جبار يا قهار يا عزيز يا غفار يا كبير المتعال احفظنا من العيال يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى يا لطيف اللطفاء أنت حسبي وكفى يا سميع يا بصير يا عليم يا خبير يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين أنت حسبي وكفى يا لطيف اللطفاء اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa inna hasanal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Wa fi sanadin muttasili ila al-imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bihi wa bi barakati ulumihi fi darain amin. Hadirin jamaah rahimakumullah yang sama kita hormati orang tua kita, guru kita Ustaz Abdul Aziz Musahab, Ustaz Yusuf Marzuki, Ustaz Yusuf Ramli, Ustaz Zaini Abdul Ghani, Ustaz Hilmani, Ustaz Samsudin, para asatidz semua. Hadirin jamaah rahimakumullah, Ustaz Nafis, Pak RT, jamaah. Alhamdulillah malam ini kita sudah masuk bulan Safar. Ya, kalau orang Betawi bilang bulan Apit. Ya, bulan Safar. Habis bulan Safar bulan apa? Rabiul Awal, ya, Maulid lagi. Sebelum kita mulai ta'lim, kita suratul Fatihah Imamil Fadil Syekh Kamil Muhammad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Imam Abdul Sabra Muhammad Ibrahim Samar ila hadrat Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, mohon Fatihah satu buat paman saya Kiai Raden Zarkasi Amin. Jadi hari Rebo kemarin meninggal dunia. Jadi dia meninggalnya lagi sholat subuh. Jadi dia biasa sholat subuh tuh ngajar di Masjid An-Nikmah. An-Nikmah yang di Pondok Labu tuh, kalau kita jalan lewat Fatmawati terus sebelum kita sampai pasar ada masjid di sebelah kanan. Bukan. An-Nikmah di Pondok Labu. Jadi dia itu pas lagi kunut, itu dia jatuh. Dari situ udah dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit menyatakan sekitar jam 6:20 meninggal dunia. Ya, jadi lagi sholat subuh
Di sini udah ada belum yang lagi sembahyang meninggal? Hah? Di sini? Oh dulu ya udah pernah. Kalau ajan belum pernah ajan. Kalau ajan namanya Samsudin nih bisa nih deh. Ada bakat juga ada lagi ajan meninggal. Ya kalau di Mujahidin dulu Haji Yadun lagi khutbah. Ya jatuh. Imam udah pernah. Yang belum pernah mukul beduk sama ajan. Ya tapi itu hadirin rahimakumullah yang meninggal model kayak gitu lagi sholat itu nggak sembarangan orang Pak bisa dapat gitu. Mohon Fatihah, mudah-mudahan beliau diampuni dosa-dosanya, diterima amal-amal ibadahnya, diluaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya radhah min riyadil jannah. Al-Fatihah susun la rizal kasih bin jazi Muhammad amin. La hadrin Nabi Al-Fatihah. Yang kedua Fatihah buat yang ngirimin konsumsi malam ini dan orang-orang yang menginfakkan hartanya buat pengajian kita bil barakah dan karomah suratul Fatihah yang kita baca, mudah-mudahan mereka semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diberikan sehat afiat, dimudahkan segala urusan-urusan. Tilikaniyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Ya Rahmanir Rahim ya Rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan lagi pembahasan kitab kita Tanbihul Ghafilin babu zajri an syurbil khamri. Qala al-faqih radhiyallahu taala anhu haddatsana Muhammad bin al-Fadli haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Ibrahim bin Yusuf haddatsana Katsir bin Hisham an Ja'farin ibnu Burqan an Zuhri an Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu qama khatiban faqala. Ya, satu riwayat dari Az-Zuhri dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya dia berdiri khutbah lalu bilang, "Ayyuhan nas ittaqul khamra fa innaha ummul khaba'is." Jadi pesannya ketika khutbah, wahai sekalian manusia, ya waspadalah kamu, takutlah kamu, jagalah dirimu bahasanya dari meminum khamar. Karena yang namanya khamar itu adalah biangnya induk dari semua dosa, induk dari semua kerusakan itu adalah khamar. Lalu kemudian wa inna rajulan mimman kana qablakum minal ibad kana yakhtalifu ilal masjid falaqiyatkum ra'atu su'in fa amarat jariyataha fa'adkhalathul manzila fa'aqlaqatil baba wa indaha batiyatun min khamrin wa indaha sabiyun faqalat lahu la tufarikuni hatta tashraba ka'san min hadal khamri au tuwaqi'ani au taqtula hadas sabiyya wa illa sihtu yakni sarakhtu wa qultu dakhala alayya fi baiti famanil ladzi yusaddiquka fada'ufa ar-rajulu inda dzalika wa qala ammal fahishatu fala atiha amma nafsu fala aqtuluha fasyariba ka'san minal khamri. Jadi ini kenapa dikatakan yang namanya pesen yang namanya khamar itu adalah biangnya induknya semua kesalahan. Diceritakan sesungguhnya ada seorang laki-laki ya di masa sebelum kalian ya, termasuk dari hamba yang suka bolak-balik masjid. Artinya orangnya gemar ibadat. Ya kalau bolak-balik masjid namanya merbot. Yang merbot juga bolak-balik masjid. Tadinya sembahyang juga di masjid ya gitu. Ya daripada ente malas sembahyang mendingan jadi merbot, jadi rajin kan begitu. Ya yakhtaliful masjid. Kana yakhtalifu ilal masjidi. Lalu kemudian satu waktu ketemu sama seorang wanita, ya, wanita yang jahat. Ya, lalu kemudian ini wanita memerintahkan kepada pembantunya, dia punya pelayan pembantu, maka kemudian dia memasukkan orang laki ini ke dalam rumahnya. Lalu setelah itu pintunya ditutup. Itu fa'aqlaqatil bab. Ya. Pintunya ditutup, dikunci kalau bahasa kita. Kalau cuma ditutup doang kita bisa buka. Kunci kan gitu. Lalu kemudian wa indah dan
ini perempuan ternyata dia ada punya batiyatun min khamrin. Dia punya segelas dari minuman khamar. Lalu kemudian dia juga punya anak bayi. Jadi ada segelas minuman, topi miring bahasanya ya. Lalu kemudian ada apa wine kali wine ya. Gitu. Lalu kemudian ada anak bayi. Lalu maka dibilang lahu, la tufarriquni hatta tashraba ka'san min hadzal khamri. Jangan tinggalkan aku ya, sehingga engkau meminum segelas dari khamar ini, au tuwaqi'ani, atau engkau menyetubuhi aku, au taqtula hadzal sabi, atau kau bunuh ini bayi. Kalau kita kira-kira pilih yang mana? Hah? Ya? Tuh, Samsudin bilangnya gauli aja udah begitu katanya. Ya kan? Pilihannya dikasih minum khamar atau gauli itu wanita, yang ketiga bunuh itu bayi. Ya, kalau logika kita yang paling ringan yang mana, yang paling enak? Ya, gitu. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lu kan ngomongnya di sini di masjid. Ya kalau lagi berduaan juga ditutupin pintu, mikir ya. Lain ceritanya lagi di sini aja rame-rame. Lagi cuma berdua-duaan juga. Ya, itu hadirin rahimakumullah. Faqalat lahu, lalu kemudian kalau dia nggak mau, wa illa, kalau dia nggak mau memilih salah satu dari itu semua, sihtu, yakni sorok tuh, aku akan teriak, gitu. Diancam nih, karena dia berada di dalam rumahnya kan, dikunciin. Kalau nggak milih dari salah satu, diteriak nih, gitu. Lalu aku akan bilang, telah masuk ya, seorang laki-laki ke rumahku ini. Itu akhirnya kan dibingung. Lalu setelah itu faman yusad famanilladzi yusaddikuka. Kalau saya udah teriak, udah ngomong gitu, siapa yang percaya mente? Gitu. Orang dia ada di rumah kita sini kan gitu. Lo ngapain kan gitu. Dia teriak. Akhirnya ini orang laki bingung. Ya kan? Dia jadi lemah, fadha'ufa ar-rajulu. Akhirnya dia jadi lemah udah. Ya udah keserang semuanya. Ya pilihannya ada 4, ya kan? Kalau nggak mau diteriak, ini pilihan yang keempat, ya kan? Kalau teriak urusannya panjang lagi ntar, gitu kan? Akhirnya kemudian Sayyidina Utsman ketika menceritakan ini, waqala, dia bilang nih anak laki-laki ini, ammal fahisyatu falaatiha. Kalau yang namanya fahisyah atau berzina, ya, mensetubuhi ini perempuan, enggak ada, saya enggak mau melakukan itu. Gitu. Wa amma nafsu fala aqtuluha. Adapun ini anak kecil, saya enggak mau ngebunuh ini anak. Ya dosanya kagak saya bunuh. Lalu fasyariba ka'san minal khamri. Akhirnya diminum dah tuh segelas daripada khamar itu. Ya. Jadi dia ini anak perempuan, dia bukan punya gelasnya doang. Dia punya mau botol-botolnya banyak, gitu kan. Lalu kemudian dia bilang, waqala sayyidini. Ya, tambahin lagi. Gitu kan. Udah habis segelas nih, tambahin lagi. Gitu. Fazadathu, maka ditambahin lagi. Orang dia minta tambahin, mabuk udah. Ya. Fa wallahi, maka demi Allah, ma bariha hatta waqa'al mar'ata wa qatalas. Ya, maka demi Allah, tidaklah dia meninggalkan rumah ini orang laki sehingga dia bersetubuh dengan wanita itu dan juga membunuh anak bayi itu. Ya. Jadi dia pikir minum khamar itu yang paling ringan. Ternyata gara-gara dia minum khamar, yang tadi 2 ikut juga dia kena. Kenapa? Dia sudah akalnya udah nggak jalan, mabok, orang mabok, hadirin rahimakumullah. Ya jadi akalnya udah hilang. Maka akhirnya yang tadinya dia nggak berani kerjain, jadinya dia berani. Maka kan orang-orang gitu tuh yang pada
yang tukang begal, malak, itu kan kadang kan mereka suka pada pakai obat-obatan tuh pada. Ya. Gayanya jadi berani. Bang, orang kalau gitu nggak ditakut-takutnya, nah kuntilanaknya takut sama dia. Ya, orang dia digodain kagak takut, orang begitu nggak ditakutnya Pak. Kalau udah minum gituan, perasaannya udah paling jago udah. Gitu. Ada kita toyor aja gak jatuh, mabuk. Ya. Aqala Utsman. Maka kemudian Utsman bin Affan mengatakan, fajtanibuha fa innaha ummul khaba'isi. Maka jauhilah oleh kalian yang namanya khamar. Kenapa? Karena sesungguhnya yang namanya khamar itu merupakan biang daripada segala kerusakan. Ya, itu makanya hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi gara-gara khamar tuh semua yang jelek kita kerjain. Gitu. Hadirin rahimakumullah. Ya. Wa innahu wallahi, dan sesungguhnya yang model kayak gitu ya. Wallahi la yajtami'ul iman fil khamri priman wal khamru fi qalbi rajulin. Ya. Jadi yang namanya iman, orang yang beriman sama orang yang tukang minum khamar, itu nggak akan berkumpul di dalam satu hati yang sama. Nggak bisa. Ini kayak air sama minyak. Ya. Walaupun nyampur, ini nggak bakal bisa nyampur. Makanya Allah dikatakan oleh Sayyidina Utsman, Allah tidak akan menghimpun di dalam satu hati seorang manusia keimanan dan hobi untuk minum minuman khamar. Ya. Fi qalbi illa, ya, melainkan kalau terjadi seperti itu, ya kata beliau, illa yushiku ahaduhuma ayaziba bil akhar. Ya. Jadi kalau sampai terjadi seperti itu, maka yang akan terjadi apaan? Nyaris salah satu dari keduanya akan menghilangkan yang lainnya. Pokoknya begini, kalau imannya yang menang, dia nggak akan minum khamar. Tapi kalau khamar yang menang, imannya akan hilang. Tuh, jadi itu nggak mungkin tuh bisa. Wah, biar kata mabuk mulu juga gue masih percaya sama Allah. Nggak, hati itu nggak akan bisa nyatu di situ. Ya, orang yang beriman kepada Allah sama orang yang tukang mabok minum minuman khamar nggak bisa. Salah satunya akan mengalahkan. Kalau kekuatan imannya, hatinya akan menang. Tapi kalau kekuatan dia minum khamar, maka imannya yang akan hilang. Itu ini pesan dari yakni dari Utsman an-nasyaribal khamri idza saqara yajri ala lisanihi kalimatul kufri wa yata'awwadu lisanahu bidzalika. Ya, ini sesungguhnya orang yang tukang minum khamar itu kalau dia lagi mabok akan mengalir dari lisannya ucapan-ucapan yang bisa menyebabkan dia kufur, dan dia akan terbiasa dengan ucapan-ucapan itu. Tuh, Pak, makanya nih anak-anak kadang-kadang tuh bahasanya tuh kalau lagi pada main game tuh kadang-kadang bahasa Ragunan tuh pada keluar tuh Pak. Ya. Itu udah kebiasaan tuh ngomong-ngomong, itu kebiasaan ngomong. Kalau udah biasa ngomong Ragunan, itu satu waktu kalau dia lagi emosi spontan akan keluar tuh ucapan-ucapan yang sebenarnya kita belum pernah dengar dia ngomong gitu, tapi sebenarnya dia sering ngomong gitu, cuman kita nggak pernah dengar. Ya, makanya kan dikatakan begitu, orang-orang yang tukang mabok ya itu akan keluar dari lisannya ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang bikin dia kufur, dan dia akan terbiasa dengan kalimat-kalimat itu. Wa yata'awwadu lisanahu bidzalika wa yukhafu inda mauti, dan dikhawatirkan nanti ketika dia mati, ya, ketika dia mau meninggal dunia. Makanya kan orang meninggal itu bagaimana dengan kebiasaannya. Ya, makanya orang yang sholatnya rajin ini, dia akan terbiasa tuh yang namanya bangun. Apalagi kalau kayak model paman saya lagi kunut. Nah, sembahyang yang ada kunutnya kan subuh doang. Ya berarti dia emang rajin sholat subuh jamaahnya. Nah, yang kita aja yang rajin sholat subuh jamaah aja meninggalnya nggak lagi kunut, kan jarang-jarang. Ya. Ini yang dikhawatirkan ketika matinya, ayyajriya ala lisanihi kalimatul kufri fayakhruju minad dunya alal kufri fayabqa finnari abadan.
Itu yang dikhawatirkan gitu. Orang tuh kalau minum khamar mulu, nanti keluar dari mulut itu kata-katanya yang kotor mulu, yang jelek. Namanya orang mabok. Orang mabok tuh dia nggak bisa ngontrol otaknya. Ya dia ngomong, dan biasanya kalau orang, ada nggak orang ngabok lagi ngamuk baca Yasin? Cari Pak, nggak ketemu. Nggak ada kata-katanya baca juara, nggak ada lagi mabok. Oh, subhanallah walhamdulillah. Kagak ada orang mabuk tuh ucapannya pasti keluar yang jelek. Cari deh orang mabuk nah. Itu kagak ada, pasti yang keluar kalimat-kalimat yang kenapa emang hatinya itu udah imannya udah kagak ada. Nggak mungkin keluar dari lisan orang mabuk kata-kata yang baik. Kata-kata yang jelek kan udah dibilang nggak bakal bersatu di dalam satu hati itu iman dengan orang-orang yang suka-suka mabuk-mabukan kayak begitu. Makanya kan dikhawatirkan begitu. Ketika meninggal dunia, kebiasaan itu sering dia lakukan, pas mau mati keluar kalimat itu dari lisannya. Maka dia meninggal dunia dalam keadaan kufur. Lalu yang terjadi apa? Fayabqa finnari abadan. Dia akan tinggal selama-lamanya di dalam neraka. Itu makanya itu ya. Makanya kan ada seorang sahabat itu ketika dalam peperangan ya dia ngalamin luka yang menyebabkan harus diamputasi kakinya. Ya. Lalu kemudian kata sahabat biar dia bisa ngilangin rasa sakit disuruh minum khamar dulu biar dia mabok. Kalau mabok kan sakitnya, oh nggak mau ini sahabat. Gitu. Jangan dipotong dia lagi mabok haram. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Saya sholat dulu. Ntar kalau saya lagi sholat, tolong potong kaki saya, amputasi kaki saya ini. Bayangin Pak, ya suruh amputasi lagi sembahyang. Nah kita kecoa lewat aja Pak, loncat. Ya Allah, itu bayangin bagaimana khusyuknya sholat. Kalau kita mah yang namanya sholat, makanya kan kenapa setelah saya sembahyang kita disuruh istighfar, astagfirullahaladzim. Kenapa? Ya Allah Pak, sholat kita suka ngaco kemana-mana Pak. Sembahyang, ingat baru beli sendal, wah gue beli sendal loh. Bu Cherry, gue lupa lagi masukin kotak, hilang aja dan ini bayang tuh. Wow. Pikiran, ya makanya kan kita kalau lagi sembahyang tuh pikiran kita lagi kemana-mana. Balikin lagi kita lagi sembahyang ini. Itu batal nggak? Nggak batal. Itu kalau sholat harus khusyuk begitu, nah kita nggak ada yang sah sembahyang Pak. Susah, nggak masuk rukun khusyuk. Itu enggak, yang penting disuruhnya kalau bisa khusyuk, yang khusyuk. Makanya kan paling tidak ketika takbiratul ihram itu biar benar-benar. Maka selesai salam disuruh istighfar. Kenapa? Di sholat kita tuh banyak masalah. Makanya kita minta mohon ampun sama Allah agar kesalahan yang kita lakukan di dalam sholat kita tuh pikiran suka ngelantur kemana-mana hilang. Tuh begitu. Lagi sembahyang mules pernah nggak kita? Sering gitu. Nah kalau sahabat Nabi lagi sembahyang minta dipotong kakinya, bayangin toh. Kita kagak nyampe. Berarti sahabat nggak ada ceritanya lagi ngadap Allah mules. Ya, kita sembahyang subuh baru takbiratul ihram. Imam baru alhamdulillahirabbil alamin udah mules itu. Aduh mules banget. Ya itu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau sahabat Nabi ya boro-boro mules berasa sama dia lagi sembahyang, orang kaki aja minta dipotong lagi sembahyang, bayangin. Ya Allah gimana rasanya tuh. Berarti kan sholatnya luar biasa. Nyampe kita kayak begitu. Wah jauh Pak, jauh. Ya udah gitu ya. Kita makanya kan kalau ulama-ulama fikih itu paling enggak lagi takbiratul ihram tuh Allah tanemin tuh lagi sholat. Gitu. Ntar dapat baca Fatihah, nungguin imam baca surah, kita kan baca Fatihah tuh. Imam belum habis, kita kan bengong tuh. Udah lah mikirin ngaco udah. Gitu makanya tuh kalau pikiran gitu, apalagi begitu, makanya kan kita kalau sembahyang itu jangan pakai baju yang ada tulisan-tulisannya tuh. Iya, dia udah pasti Pak dibaca. Ente pakai baju menyala. Depan kita bajunya menyala. 02 kemarin kan. Gitu. Masih dipakai aja kaosnya, udah enggak dapat apa-apaan juga.
Ya, kayak dipakai buat sembahyang. Itu yang di belakang baca nggak? Baca udah pasti Pak. Baca. Tapi dalam hati batal nggak? Agak. Kecuali diejak sama dia. Itu yang jadi batal. Makanya kan begitu Pak, kalau sembahyang itu urusan hati itu jadi batal, ya Allah berat banget kita jadi orang Islam. Itu makanya kalau kita lagi sembahyang, kita ingat aku lagi sembahyang ini, langsung balikin lagi ke sholat kita tuh, dengerin bacaan imam gitu. Kita ngaco lagi, ingetin lagi, begitu Pak. Dan imam lama banget nih dah bacaannya gitu. Itu udah dengerin aja udah. Ya, itu makanya kan yang nggak boleh itu keluar dari ucapan dari mulut kita. Ketika kita baca itu dengan lisan kita, maka batal sholat kita. Ya, jadi begitu dikatakan. Lianna aksara ma yanzi'ul iman minal abdi innama yanzi'u inda mautihi. Ya. Kenapa? Karena sesungguhnya kebanyakan perihal yang menyebabkan tercabutnya iman dari seorang hamba adalah pada saat roh akan dicabut dari dirinya. Gitu. Jadi iman itu banyak terangkat pada saat mau mati. Makanya kita minta ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Makanya yang namanya iblis itu nungguin kita itu terakhir injury time menit 90 kalau main bola. Nah kalau udah menit 90 kan udah injury time tuh. Nah itu iblis di situ mulai beraksi. Ya, kalau orang main bola itu kiper maju Pak, corner. Itu udah habis-habis iblis di situ Pak. Ketika kita lagi kondisi sakaratul maut, di situ dia akan menggoda kita habis. Maka kan dikatakan kalau pada saat kita meninggal dunia, bini kita entar diambil orang, pantas memang kita udah mati. Itu kan. Lalu kemudian harta kita diambil orang, ya pantas memang apa? Ya warisan, jadi punya anak, jadi punya bini. Lalu jabatan kita akan diambil oleh orang-orang yang dulu waktu kita kerja itu sebenarnya mereka walaupun nama kita hormat Pak, tapi sebenarnya mereka pengen banget menduduki posisi kita. Ketika kita mati girang banget, mati juga ini bos. Mudah-mudahan gue yang ngisi. Itu jadi kayak itu. Itu normal. Tetapi ketika orang mati, imannya tercabut dari dalam dadanya. Ini yang nggak boleh. Tuh. Jadi iman harus tetap ada di dalam. Itu Pak. Makanya tuh hati-hati kita kalau lagi mau mati. Itu makanya kan orang tuh kalau lagi mau mati, kalau yang enak memang di rumah Pak, ada kumpul semua. Ketika udah kelihatannya udah menjelang akhir, nah Ustadz Satib ini kalau urusan orang mau mati dia pakarnya nih, biasanya paham nih, udah mau mati nih orang. Gitu. Makanya kan orang ruh Pak, ruh itu kan dicabutkan dari kaki ke lutut, ke pusar, ke dada, ke leher, kepala cabut. Makanya tuh kita kalau malam kaki suka pada dingin Pak. Kaki pada dingin, kaki dingin ya. Jadi kita lihat bini kita lagi sakit, kakinya udah dingin dah. Tapi kita pegang perutnya, dadanya masih hangat. Wah itu hati-hati Pak tuh. Itu alamat gitu. Kaki udah pada dingin. Maka gitu tuh. Kalau kaki orang sakit nih, kakinya udah dingin. Ya, karena emang udah dicabut tuh dari situ Pak. Makanya gimana caranya kita balikin lagi roh tuh biar balik lagi ke kaki. Kayak balsem kayak apa kayak biar hangat. Balik. Coba orang mau mati begitu. Makanya kadang ada orang baru meninggal masih hangat ya dadanya. Tapi kadang kakinya udah pada dingin. Tuh, makanya tuh tolong hati-hati dah. Ya. Ada malam tidur udah pakai AC masih keringetan aja itu Pak itu udah. Itu tanda udah. Kayak jantung. Ya jamaah rahimakumullah. Ya jadi iman itu keseringan ya kata beliau itu dicabut pada saat roh kita akan dicabut. Jadi iman itu kebanyakan tercopot dari dada seorang mukmin pada saat sakaratul maut. Ya, itu makanya itu kita berlindung tuh pada saat sakaratul maut. Ya biar cobaan itu kan Pak cobaannya banyak Pak. Kita belum ada sih yang ngerasain mati.
Ya kan belum ada kan? Ayo kalau udah ngerasain mati hidup lagi, ya tanya tuh. Kan kita pernah dengar tuh yang di Kick Andy itu kan ada orang-orang yang pernah ngalamin mati suri. Bagaimana ceritanya dia? Ya datang malaikat nyabut rohnya, sakitnya luar biasa. Kan? Itu kayak itu persis seperti yang Nabi bilang. Itu orang kalau mau meninggal tuh kayak gitu. Ya belum lagi setan yang pada godain kita. Dalam kitab At-Tazkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah, Imam Syamsuddin Al-Qurtubi kan menjelaskan gitu. Orang kalau mau mati, Pak, ketika dia lagi kondisi naza, sakaratul maut, dia udah nggak ngenalin orang. Ya, orang tuh kalau udah mau mati, Pak, biasanya udah nggak ngenalin orang. Dan biasanya orang tuh kalau udah nggak mau mati, ya, biasanya suka keluar omongan-omongan yang nggak biasa dia keluarin. Dia lagi sakit parah, dia ngomong, nah emak lu dateng noh sama dia, emak kita udah mati lama dateng katanya. Ya ini emang udah mulai ngaco dah nih ngomongnya gitu, Pak, ya kayak begitu ya. Jadi kadang-kadang suka begitu. Makanya hadirin, ketika orang dalam kondisi sakaratul maut, ketika dia udah nggak open sama orang, nah pada saat itu kata Nabi, datang tuh orang mirip ibunya. Ya pertama datang mirip bapaknya, dari sebelah kanannya mirip bapaknya, emang bapaknya. Lalu duduk di bagian palanya yang lagi posisinya udah tinggal menjemput ajal gitu. Ya. Cuman dia doang, Pak, yang bisa lihat. Dia bilang, "Tong, nih gua baba lu." "Oh iya, Pak," gitu. Bapaknya emang sosok itu ya mirip bapaknya. Ya dulu lu gua urusin sekolah, ngawinin, jual kontrakan 2 macam. Ya pokoknya dia cerita lah macam-macam yang pernah dialami dulu sama ini anak ya. Ya udah yakin banget nih emang bapak ini tahu banget dia ceritanya kan gitu. Ternyata Tong pas bapak mati Tong, ternyata agama yang diterima sama Allah itu agamanya Yahudi gitu. Maka matilah kamu dalam agama Yahudi Tong. Bayangin kalau orang-orang dulu kan panggilan kesayangan kan Tong. Tong, Neng, itu panggilan kesayangan tuh. Anak Tong, sini Tong. Gitu. Namanya mah Ucup, panggilan Tong. Gitu. Panggilan kesayangan, Neng, mereka kan begitu, Neng. Tuh. Nggak kelar sampai di situ datang dari sebelah kirinya mirip ibunya. Bilang duduk ya. Dulu ya, emak ngidamin lu repot banget, gitu kan. Lahiran juga nyusahin lu. Orang 9 bulan, lu 12 bulan kayak Samson kan gitu. Ngomong cerita panjang lebar. Ternyata Tong pas emak mati, agama yang Allah terima itu agamanya orang-orang Nasrani. Maka matilah kamu dalam agama. Apa nggak bingung gitu kalau kayak gitu, Pak? Bingung luar biasa. Ini gimana emaknya datang dua-duanya bukannya Islam, tahu-tahu Yahudi sama Nasrani. Kan dulu ajarannya inna dina indallahil. Ini kok kenapa datang begini? Itu iblis ya, nyaru dari bapak kita, nyaru jadi ibu kita. Itu hadirin sampai kayak begitu. Makanya nanti ada datang tuh pertolongan dari Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Maka Ibnu Abbas kalimat min ladunka rahmatan, rahmat dari sisimu, kata Ibnu Abbas adalah pertolongan yang Allah berikan kepada seorang mukmin pada saat dia menghadapi sakaratul maut dari godaan iblis yang mencoba mencabut iman dari dalam dadanya. Tuh min ladunka rahmatan, min ladunka rahmatan, rahmat dari sisimu. Itu doa yang ada di Quran. Allah kirim malaikat bilangin itu yang tadi mirip baba lu, yang mirip emak lu itu bukan baba lu, bukan emak lu. Itu iblis. A'da'uka minasyayatin. Maka kemudian diusap wajahnya. Udah, sekarang kamu meninggal dalam agama yang agung dan agama yang lurus, agama Islam. Baru tenang. Tuh, makanya itu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu makanya hadirin rahimakumullah. Makanya dibilang begitu. Kebanyakan ya tercabutnya iman itu adalah
pada saat roh kita dicabut, pada saat sakaratul maut. Gitu. Jadi roh kita dicabut, iman kita juga dicabut. Sama kayak yang dulu kisah pendeta namanya Barsiso yang zaman Bani Israel dulu kan. Ya, ketika dia dititipin seorang gadis, akhirnya kemudian itu gadis sama dia digauli sampai kemudian hamil, lalu kemudian datang kakek-kakek, sebenarnya iblis udah bunuh aja. Ntar kalau bapaknya datang, bapaknya ini raja, habis sudah dibunuh, akhirnya dikuburin di bawah kasurnya. Datang dicari mana anaknya, nggak ada. Akhirnya ini bapak-bapak yang kemarin ngajarin jadi orang, wah sama dia dibunuh. Lalu kemudian dikuburin jenazahnya dibunuh. Kalau nggak percaya, gali aja, orang digali, akhirnya benar ternyata. Itu tadinya orang alim banget, luar biasa, tinggal di atas gunung untuk berholwat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dikasih godaan perempuan, nggak kuat dia, gitu Pak. Makanya kalau kita ada di pesantren kita nggak pernah ketemu perempuan. Jadi kuat. Tapi ketika kita di luar, nah baru dah tuh ya mulai oleng-oleng. Makanya ada anak kita nyantren katanya di Yaman, di Tarim aman. Ya kan di sana aman, nggak ada perempuan. Nah balik ke Indonesia, makanya kita tuh kalau mengetes iman tuh adanya mana? No, ente kalau lari pagi ke Senayan, tuh lari paginya di Senayan Pak, modelnya macam-macam Pak, putih-putih cakep-cakep. Ada yang pakai kutang doang, modelnya lari Pak, ya Allah. Model Ustaz Nafis juga orang mana kalau gitu ketagihan lari terus, besok Senayan lagi, enak seger. Jadi kagak ngeliat tamu begitu. Jadi hadirin anak-anak itu iman kita perlu diuji. Kalau di tempat begitu mah emang kagak ada perempuannya, iman kita kagak teruji Pak. Nah kalau kita udah masuk ke ranah yang itu, nah baru udah tuh suruh ngajar SMA. Nah udah tuh muridnya ada yang cakep-cakep, ada yang rokok pendek, ada yang bukan, udah kadang-kadang. Kadang-kadang anak-anak sekarang genit-genit juga lagi. Gitu. Itu kira-kira mampu nggak tuh kita ngadepin yang model-model begitu? Nah ini Barsiso kan begitu. Dia di gunung, nggak pernah ketemu perempuan. Satu waktu dititipin, itu kan, disuruh dididik, diajarin. Yang terjadi malah akhirnya ketika dia mau dihukum mati, ya ini iblis bilang lagi, ya pokoknya lu kalau mau ngikutin gue, gitu. Pokoknya kalau emang dia mau percaya sama dia, maka nanti waktu dia mau dihukum mati, cukup anggukan kepala aja. Nah ketika dia menganggukkan kepala lalu kemudian dia dihukum mati, maka itu adalah satu perbuatan yang menandakan bahwasanya dia telah keluar dari keimanan kepada Allah Subhanahu. Iblis itu pintar, umurnya udah berapa tahun dia, ya sebelum Nabi Adam ada, iblis sudah ada Pak. Cuman dulu namanya Azazil. Azazil itu ya iblis, itu nama aslinya Azazil. Itu dia selevel sama malaikat Jibril. Gitu, selevel sama malaikat Jibril. Levelnya sama. Ya, itu ibadah sama Allah luar biasa, dahsyat. Cuman cara ciptainnya beda. Kalau malaikat dibuat dari cahaya, nah kalau dia dibikinnya dari api, beda-beda tipis, sampai terang nyala kan gitu. Cuman luar biasa Azazil ini. Ya kan? Jibril itu selevel sama Jibril. Mikail, Israfil, Ijrail itu dulu mungkin teman bareng kali, mancing kalau di depan mancing dulu. Ya, artinya selevel mereka, satu level. Malah Allah itu ketika memerintahkan untuk menumpas kerusakan yang dilakukan oleh bangsa jin di muka bumi, itu yang disuruh apa siapa? Azazil. Bukannya Jibril, Azazil dipanggil. Azazil, sini, ada apa ya Allah? No, lu lihat lagunya no. Jin di dunia kerjaannya pada berantem, numpain darah, berbuat kerusakan. Sekarang lu tangkepin semua jin tuh. Yang ada di darat, di laut, di gunung, semuanya bersihin. Beres sama Azazil. Yang kabur ke gunung, yang kabur ke laut, semuanya ditangkap. Kelar. Nah, abis gitu Allah nyiptain Adam.
Habis gitu disuruh sujud sama Adam. Ini yang jadi dia sombong. Apa-apaan? Gue disuruh sujud sama Adam. Nah baru diciptain dari tanah lagi. Nah gue berhasil tuh apa ngeberesin bumi itu dari jin-jin yang pada berantakan pada semua. Masa disuruh sujud aneh anak baru kemarin kan gitu, nggak mau nih. Ya, ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Dia cuma dari tanah, saya dari api. Nah disitulah kemudian ya Allah kutuk dia, ya, iblis, ya, namanya Azazil, lalu kemudian diusir dari dalam surga, disuruh keluar. Nah disitulah makanya yang namanya iblis itu dendamnya sama manusia itu luar biasa. Ini gara-gara lu nih semuanya nih gue diusir dari surga gitu. Gara-gara Adam. Coba kalau nggak ada Adam masih di surga, nggak ada di dunia kayak gini. Udah gitu kan masuk neraka lagi terakhirnya kan itu kan diusir tuh. Ya silakan ente mau nyari pengikut sebanyak-banyaknya, kecuali orang-orang yang ikhlas yang akan bisa ente ajak untuk masuk ke dalam. Makanya ketika orang dalam kondisi sakaratul maut, iblis berusaha mati-matian mengeluarkan iman dari dada kita. Seberapa besar usahanya? Kayak orang main bola udah injury time, itu aja lihat ya. Jadi dia udah menang dia kalah 1-0 nih ya kan, gimana caranya biar bisa seri ya, biar jadi perpanjangan waktu gitu kan, itu musuh dikurung habis-habisan. Pokoknya udah segala macam upaya digunakan untuk menggempur itu semua habis-habisan. Itu kayak begitu kalau diibaratin. Cuman bola besok malam adanya, malam Rebo, bukan sekarang. Hah? Besok malam Rebo. Barang lagi 7 hari itu saya punya Ci, kayak saya doain dari jauh aja kan, nyampe kan doa dari jauh ya. Nyampe. Ya hadirin rahimakumullah. Jadi seperti itu ya. Wazalika bisababi zunubihi allati fa'alaha fi hayati fayabqa fi hasanatin wa nadam. Dan itu semua terjadi karena dosa yang pernah dia lakukan ketika hidup di dunia. Maka yang ada nanti tinggal hanya rasa duka dan rasa penyesalan nanti di hari kiamat. Itu hadirin jamaah rahimakumullah. Udah itu aja kita ngaji ya. Selagi masih panjang ini enggak. Ya itu aja, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.